Selamat pagi, kita jumpa kembali dengan saya Made Raste di Semeksa Lens. Pada hari ini kita akan mewawancarai salah satu unit program di SMK Negeri 1 Sawan yang antara lain itu adalah di CBL, Competency Based Learning. Jadi satu program yang tidak ada di tempat lain kecuali di sekolah ini kita temukan, dan pada hari ini kita akan berbicara dengan Pak Gusti Bagus Oka, betul ya? Okay. Ya, jadi Pak Oka selaku head di bidang CBL. Nah, hal yang pertama kita ingin eksplor ke beliau tentang CBL itu apa sih? Menurut Pak Oka, CBL itu apa, Pak? Okay. Ya. CBL itu, nah dari kepanjangannya dulu. Ya, CBL itu Competency Based Learning. Ya, jadi Competency Based Learning itu mengharapkan siswa belajar praktek maupun teori sesuai dengan kompetensi yang diikuti gitu. Itu salah satu program keunggulan di SMK Negeri 1 Sawan ya, Pak ya? Oke, salah satunya. Kemudian bagaimana teknik pelaksanaannya, Pak? Oke, untuk teknis pelaksanaannya itu khusus untuk perhotelan ya. Perhotelan itu dari hari Senin sampai hari Kamis selama 4 hari ya. Itu dari jam 7.30 sampai jam 10-an gitu. Dengan diawasi oleh pembimbing CBL juga yang tentunya berasal dari guru-guru produktif perhotelan gitu. Ya. Nah, kemudian di mana saja mereka dilakukan CBL itu? Untuk ada banyak pos-pos nih Pak ya. Untuk posnya itu ada yang di kantor FO ya, kantor FO, terus itu di kantor FO itu ada 2 pos. Jadi yang termasuk housekeepingnya dan ada front office-nya. Ya, jadi untuk housekeepingnya itu untuk kebersihan di sekitar lingkungan kantor FO, untuk FO-nya untuk yang menyambut tamu-tamu yang datang ke sekolah. Setelah itu ada di kelas-kelas ya, seluruh kelas. Setelah itu ada di RPS yang kita punya, yaitu RPS housekeeping, FO, boga, akuntansi maupun multimedia untuk menjaga kebersihannya. Setelah itu ada di Yesmart, ruang guru dan beserta hotel mini. Oh, berarti di setiap ruangan itu ada anak-anak yang CBL itu ya? Ya, ada yang CBL, ada yang melakukan tugas di sana. Oh, berarti ada fungsi lain dong kalau selain dia meningkatkan kompetensi mereka secara skill ya, di mana didampingi sama guru-guru itu ya. Nah, kemudian ada fungsi tambahan yang didapatkan bahwa higienitas, kebersihan sekolah, kemudian juga kalau di kantor depan ada yang nyambut tamu gitu ya. Ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, kemudian selain tadi disebutkan pelaksanaannya, apa itu satu kelas sekaligus atau dalam saat pandemi kayak ini gimana ngaturnya itu? Ya, untuk satu kelas, untuk di pandemi ini itu satu kelas ya. Jadi satu kelas itu langsung satu kelas CBL itu langsung datang. Setelah itu, setelah datang itu kita kasih dulu, kita cek suhu tubuh mereka, siswa-siswa yang datang. Setelah itu memberikan hand sanitizer ya. Nah, setelah itu baru ke pos masing-masing mereka mencar langsung. Oh, berarti social distancingnya jaga juga ya? Berarti mereka langsung mencar di tempat kerja masing-masing. Iya. Nah, kemudian siapa yang ngawasin mereka karena kerjanya itu terpencar gitu? Artinya ada form khusus nggak? Ada supervisor atau semacam apa teknisnya? Ya, untuk itu teknisnya ada form juga sebenarnya. Itu ada, apakah untuk guru pembimbing diisi form apakah mereka sudah siswa sudah mengerjakan tugas, siswa sudah menjaga jarak seperti itu, sudah mengembalikan alat seperti itu ya. Ada kesan siswa nggak selama Pak selaku kepala unit di bidang CBL, kemudian progres yang sudah Pak lakukan seperti tadi diceritakan itu kan, walaupun masa pandemi berarti siswa itu bisa praktek juga dengan berpencar tetap menjaga protokol kesehatan itu ya. Nah, kemudian ada nggak kesan-kesan dari siswa, orang tua atau pembimbing yang sekiranya support atau tidak support untuk kegiatan itu? Untuk dari siswa, dari siswa itu
ada feedbacknya juga, mereka sangat senang, ya sangat senang untuk dapat melakukan praktek di sekolah ya. Ya mungkin karena kelamaan juga mungkin mereka di rumah ya, jadi sekali mereka datang untuk mengerjakan tugas mereka sangat senang. Nah, tapi di lain sisi itu ada juga gini, siswa itu ada feedback karena itu kekurangan alat-alat katanya. Alat untuk praktek atau Ya, apa? alat untuk prakteknya kekurangan begitu. Ya, kuantitasnya belum mencukupi untuk jumlah siswa yang datang. Gitu. Terus gimana cara Pak nanggulangi kasus kayak gitu? Nah, untuk itu Tiang minta kunci yang di pantry yang di belakang kantor, di belakang RPS FO itu yang di Hotel Mini. Nah, itu Tiang minta kunci sama sarprasnya untuk diambilkan ke ruangan tersebut. Oh, artinya ada alat itu, Ya, ada ada alat. alat. Kan? Kalau minta kunci doang kan nggak bisa. Masa kunci yang dipakai? Artinya ada alat memang. Ya, di ada sekolah. alat yang untuk jadi cadangannya gitu. Berarti nggak masalah sih kalau gitu kan. Seperti gudang. Oh, ada gudang ini. Ada Tak kirain gudangnya. karena anak-anak mengatakan kok nggak ada alat, nggak ada gini, terus memang sekolah nggak punya gitu kan. Tapi Pak minta kunci, tadi kunci. Oh enggak, sekolah cukup Ah. cukup untuk alat-alatnya. Cuman itu dah proses pengambilannya. Kadang kan yang bawa kunci belum tentu ada selama pandemi ini gitu. Oh gitu, berarti ya harus ada perubahan birokrasi. Ini kenapa nggak Pak aja yang bawa kuncinya? Ya. Untuk cepetnya gitu loh. Untuk pengawasannya kan bukan tiap hari gitu. Gitu. Ada pengawas yang lain juga bergiliran Nah, selama. misalnya nanti dititip di kantor depan, kayak ambil akses-akses yang cepat gitu. Karena kendalanya kalau itu kan kantor depan atau siapa guru yang bertanggung jawab itu sehingga lebih jelas untuk birokrasi. Nah, ini sekedar saran aja Iya, sekedar iya. saran aja. Oke, itu baru dari sisi siswa itu kan. Nah, kemudian ada nggak Pak melibatkan dari industri untuk memberikan saran-saran pengembangan kompetensi berkaitan dengan CBL atau apa semacam apalah berkaitan dengan hal itu? Ya, untuk dari industri belum ada arah ke sana sih, atau enggak belum ada dari industri itu datang ke sekolah untuk mengecek CBL kita, belum ada. Oh gitu. Ya. Artinya Pak perlu industri nggak? Itu Sangat perlu. Sangat perlu. Berarti kan Pak perlu. harus ada upaya dong. Ya, jangan minta industrinya datang. Kita ini kan bukan madu semut datang dengan tiba-tiba gitu kan. Nah, kita harus sendiri yang kreatif. Ya tanamin bunga atau apa. Jadi Pak harus punya apa namanya mindset setidaknya ini CBL. Anak berlatih gitu kan, alat disediakan oleh sekolah, didampingi sama guru-guru, kemudian kalau memang perlu didampingi sama industri, otomatis Pak sendiri harus mengkoneksikan. Nah, sama seperti program-program yang lain ya. Ya. Ya contoh lah kalau misalkan di program Prakrin itu kan memang ada industri, di program English Class itu saya dengar ada industri. Karena next time kita yang akan wawancara juga berkaitan dengan program English Class-nya. Jadi di sekolah ini kan cukup lumayan banyak sih program-program di era pandemi ini yang digagas. Kebetulan juga CBL itu bukan programnya pandemi kan. CBL itu memang sudah program dari dulu gitu loh. Nah, sehingga kita ingin mengeksplor apa sih yang sudah dilakukan, kemudian kebermanfaatan apa dari sisi siswa dan kebermanfaatan apa dari sisi guru dan lembaga. Nah, tadi sudah dari siswa. Coba sekarang diceritakan Pak kebermanfaatannya dari sisi guru dan juga dari sisi lembaga. Yeah. Nah, untuk dari guru juga, dari guru itu mereka bisa mengajarkan teori-teori yang mereka ajarkan di secara online itu. Nah sekarang pas CBL mereka langsung praktek. Jadi mereka mengenalkan alat-alatnya, itu alatnya apa, fungsinya apa, bagaimana caranya menggunakan seperti itu. Ya sekaligus cara membersihkan ruangan itu nggak asal gitu. Mulai dari sudut dulu baru searah jarum jam gitu, biar tahu mereka. Jarum jam muter-muter. Nggak tidak terus muter-muter juga sih Pak. Ya, dari atas dulu supaya gurunya juga bisa memberitahu siswa kalau memulai pekerjaan CBL itu dari atas dulu, misalnya dari langit-langit kalau di ruangan gitu. Setelah itu baru turun ke bawah, mungkin langsung ke
Ke jendela mungkin kacanya, setelah itu Berarti baru ke singkatnya lantai. dari sisi guru bahwa ternyata ya memiliki kebermanfaatan dalam pencapaian target kurikulum pembelajaran kan itu ya. Kalau di rumah saja kan prakteknya susah diamatin, tapi begitu dia ada CBL, walaupun misalkan mereka menyebar satu ruangan berapa orang? Satu ruangan sekitar 3 orang. Itu satu ruang kebersihannya. Bukan, satu bangunan. Oh, satu bangunan. Satu bangunan ada berapa ruang? 3 orang. Satu bangunan ada Rata-rata ada berapa? 4. Ya, ada 4 ruangan kelas. Oh, itu 3 orang bertanggung jawab? Ya, 3 orang bertanggung jawab. Berarti mereka nggak bersentuhan sama dengan lain? Tidak, karena kan sudah ada banyak ruangan. Oke. Berarti kalau satu bangunan itu ada 4 bangunan, ada 3, berarti ada dong satu orang bisa 2 ruangan? Ya, bisa mungkin bisa mereka gantian gitu. Oh gitu, ya. Pengaturannya. Nah, ini kan berarti dari sisi guru yang tadi disampaikan bahwa target ketercapaian kurikulum dapat dipermudah kan dengan prakteknya. Kemudian dari sisi lembaga apa yang diperoleh? Dari lembaga itu yang sangat jelas itu untuk sekolah, kebersihan sekolah terjaga. Ya, terjaga selama era pandemi ini. Ya, mungkin karena juga kita kekurangan pegawai untuk menjaga kebersihannya, jadi dibantu oleh CBL ya, selama hari kerja kebersihan sekolah tercapai. Oke, jadi pantasan kalau setiap tamu yang datang ke SMK 1 Sawan itu selalu memuji kebersihannya ya, kayak di hotel ya. Karena ternyata ya, ini rahasianya bahwa siswa yang membersihkan baik di ruangan maupun yang di public area, di kantor depan. Kemudian yang di toilet gimana? Yang di toilet itu ada di toilet siswanya. Ya, untuk kebersihan toiletnya mereka sudah. Setiap siswa juga ada, siswa juga ada di situ. Setiap siswa. Tugasnya. Ya, tugasnya satu di restroom yang timur, satu di restroom yang barat. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti program ini betul-betul dapat kebermanfaatan dari sisi siswa, dia bisa praktek, dari sisi guru, progres kurikulumnya kecapai, kemudian dari lembaga, sekolahnya secara maintenance terawat, itu ya. Terawat. Itu satu sisi kebermanfaatan yang ini. Nah, kemudian hal-hal apa yang sekiranya misalkan menjadi progres Pak ke depan, kayak tadi misalkan dari industri perlu nih, gitu kan. Nah, kemudian saya dengar sih dalam setiap kegiatan di CBL itu namanya CBL dasar dan CBL mahir gitu. Ya, nah, memang ada begitu, Pak? Ada. Bisa dijelaskan sedikit yang CBL dasar itu kayak apa, yang CBL mahir itu kayak apa? Ya, jadi untuk CBL dasar itu adalah pengenalan CBL, pengenalan CBL sesuai kompetensi perhotelannya. Nah, yang jelaskan umum kompetensi perhotelannya itu, bukan dimulai dari skill mereka ataupun bahasa mereka, tapi dari grooming mereka. Oh, dari penampilan? Ya, kompetensinya dimulai dari penampilan ya, dari rambutnya harus 321, ya, dari perawatan wajah mereka juga untuk mungkin ini sudah style industri betul berarti ya? Ya harus sesuai dengan industri. Ya, penampilan mereka ada name tag-nya juga, ya. Tangannya pakai aksesoris apa tidak ya, karena memang seperti itu yang diperlukan oleh standarisasi oleh industri juga ya. Caranya memakai sepatu dan ini pakainya juga harus bersih gitu. Berarti CBL dasar itu termasuk juga sebagai quality control untuk grooming itu ya? Iya. Quality control untuk grooming siswa itu kayak supaya sesuai dengan di dunia kerja kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang CBL mahir itu kayak gimana? Untuk CBL mahir itu dikerjakan oleh kelas 10 kelas 12-nya ya. Jadi CBL dasar? CBL dasar itu kelas 10. Oh, berarti kelas 10 ini baru dapetin. Ya, baru mendapat. Kalau yang CBL mahir dari kelas 12. Ya, kelas 12. Setelah dapat praktek kerja industri, dia mahir gitu ya? Ya, gitu. Itulah kenapa dinamakan mahir, karena ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama magang, selama melakukan prakrin itu dibawa ke sekolah seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti ada CBL dasar itu dari kelas 10, kemudian CBL mahirnya di kelas 11 berarti mereka magang itu ya? Iya, kelas 11 mereka magang di prakrinnya, kemarin udah diceritain oleh unit prakrin. Di kelas 12 mereka CBL mahir. Artinya nyambung terus nih. Ya, nyambung terus. Praktek mereka kan? Ya, jadi cocok dengan visinya cerdas, terampil, berkarakter. Jadi itu luar biasa.
Nah, kemudian ada nggak mixture campuran dari CBL dasar sama CBL mahir? Artinya Bapak bisa nggak menempatkan misal nih, apa ada supervisor dari siswanya nggak? Nggih, ada. Ada? Ada. Oh, itu luar biasa kalau gitu. Nggih. Ya, ini pas pengenalan pre CBL awal itu, sebelum kelas 10-nya pasti kan belum mengenal apa itu CBL betul. gitu kan. Belum apa-apa kelas 10. Apalagi pandemi sekarang kelas 10 nggak pernah ke sekolah, kan, iya. mana dia tahu program itu. Makanya sebelum kelas 10 itu melakukan CBL awal, CBL dasar, itu mereka ada supervisor dari kelas 12 maupun kelas 11 untuk mengawasi mereka bekerja, bertugas selama CBL itu gitu. Ya. Ada. Nah, ini yang CBL itu per kelasnya itu durasinya berapa hari? Apa minggu apa bulan? Itu mingguan. Misalnya 10 perhotelan satu. Selama 1 minggu mereka CBL full gitu. Full selama 1 minggu? Iya, full selama 1 minggu. Berarti di awal karena dia CBL dasar, karena ada supervisornya dari kakak kelas mereka. Ya. Yang ini kan. Itu ya yang di awal. Kalau yang CBL mahir ada pengawasan dari senior kelas apa langsung gurunya? Langsung gurunya. Langsung gurunya. Ya. Ini ada keterkaitan nggak antara mereka melakukan CBL sama nilai keluarannya? Iya, ada. Pasti. Ya, terutama dari kehadiran dulu. Kalau mereka selama CBL tidak masih banyak bolong-bolong kehadirannya, ya perlu dipertanyakan itu gininya, apa namanya, keinginan mereka untuk melanjutkan di jurusan perhotelan ini. Begitu. Tapi ada koneksitasnya ke BK? Ada, pasti ada. Ya. Setelah itu ada nilainya juga itu ditambahkan ke produktif bagi yang absennya bagus, presensinya bagus, dan pekerjaannya bagus, itu ditambahkan ke nilai produktif mereka. Nah, berarti ini kebermanfaatan lagi untuk siswa. Selain dia dapat praktek langsung, kemudian dia awasi oleh instruktur dari guru-guru, kemudian dari tahap pemula ada instruktur dari teman sejawatnya atau kakak kelasnya, plus dapat nilai di produktif. Iya, produktif. Oke, luar biasa untuk program CBL. Kita dapatkan explore hari ini dari Pak Oke selaku Kepala Unit di bidang CBL. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Lain kali kita akan eksplorasi beberapa program yang luar biasa di SMK Negeri 1 Sawan. Sampai jumpa. Salam SMK Bisa, SMK Hebat.